Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami yang mengulas tentang histori, peristiwa, tokoh, biografi, dan edukasi. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer. Terlebih di saat pandemi seperti ini, di mana seluruh aktivitas bertransformasi menjadi serba online. Perangkat komputer yang awalnya ditujukan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Di video kali ini, kita akan mengulas sejarah perkembangan komputer sejak pertama kali ditemukan. Dukung channel kami dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan lonceng, agar dapat notifikasi video terbaru dari kami. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine 0, dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine 0 sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS, yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar AS. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada 1930. Adalah Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing, Turing Machine, termasuk sebuah simulasi gagasannya yang bernama uji Turing. Komputer generasi pertama. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Pada 1936 di ruang tamu orang tuanya di Berlin, ia merakit pelat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia II, Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia II, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer, untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer, serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman tersebut, membangun sebuah komputer, Z3, untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Blok sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia, yang dinamakan komputer Colossus, untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman Nazi. Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu memengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna, tetapi ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya, hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat itu, menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard Aiken, seorang insinyur Harvard, yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik, untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola, dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. The Harvard IBM Automatic Sequence Control Calculator, atau Mark I, merupakan komputer relay elektronik.
Alat tersebut menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat, ia membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan, dan tidak fleksibel, urutan kalkulasi tidak dapat diubah. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar, dan persamaan yang lebih kompleks. Perkembangan komputer lain, pada masa itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC, yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder, komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar, dan mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Dirancang oleh John Presper Eckert dan John Mauchly, ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Awal mula diciptakannya ENIAC adalah untuk membantu Angkatan Darat dalam memprediksi serangan. ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton, dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen pendukung yang dimiliki ENIAC, seperti 40 lemari kabinet, 6.000 saklar, serta 18.000 tabung hampa. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim Universitas Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemproses sentral, yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Pada tahun 1951, UNIVAC One atau Universal Automatic Computer One yang dibuat oleh Remington Rand, menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda, yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tube vakum, yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar. Adanya silinder magnetik untuk penyimpanan data, dan arahan operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, bentuk dan ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch, dan Sperry Run membuat komputer bernama LARP. Komputer-komputer ini, yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom, dapat menangani sejumlah besar data dan sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada 2 LARP yang pernah dipasang dan digunakan. Satu terdapat di Lawrence Radiation Labs, di Livermore, California, dan yang kedua, di US Navy Research and Development Center, di Washington, D.C. Pada komputer generasi kedua, bahasa mesin digantikan dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor.
Komputer ini memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yaitu pencetak, penyimpanan dalam disket, memori komputer, sistem operasi, dan program komputer. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401, yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer, dan bahasa pemrograman, yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen, dan kemudian menjalankan desain produk, atau menghitung daftar gaji. Pada saat itu, kemudian beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan dan berkembang lebih baik lagi. Pada 1954, bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita, bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL, hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Sebab sebelumnya, pengguna komputer hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Sejak saat itu, bahasa pemrograman kemudian ikut berkembang seiring dengan evolusi yang terjadi pada komputer. Selanjutnya, terciptalah bahasa pemrograman baru, bernama Fortran yang disingkat FORTRAN, yang dikembangkan oleh tim pemrograman IBM, yang dipimpin oleh John Backus, pada tahun 1954. Bahasa pemrograman COBOL dan Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karir baru bermunculan seperti pemrogram, analis sistem, dan ahli sistem komputer. Sebagai salah satu perusahaan yang fokus pada teknologi, IBM berambisi untuk memimpin tren komputer global. Perusahaan mulai menciptakan perangkat bernama IBM 650, untuk mulai dipasarkan secara massal. Sampai pada 1965, komputer dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Adapun komputer tersebut, dikenal dengan nama Progrema 101. Jika dibandingkan dengan ENIAC, ukuran Progrema 101, terbilang jauh lebih ringkas. Komputer ini memiliki ukuran sebesar mesin tik, bobot seberat 29 kg, dan sudah dilengkapi dengan printer bawaan. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga, merupakan komputer yang diciptakan pada rentang tahun 1964, hingga 1970. Komputer generasi ketiga ini, mempunyai ciri dengan penggunaan integrated circuit, yang menggabungkan beberapa transistor di dalamnya. Hal ini menyebabkan komputer generasi ketiga, memiliki ukuran yang jauh lebih kecil, dari komputer generasi pertama. Meskipun memiliki banyak kelebihan, termasuk dalam hal ukuran, transistor yang digunakan pada komputer generasi ketiga, tetap tidak bisa mengatasi panas yang timbul dalam pengoperasian komputer. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Untuk mengatasi masalah ini, Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik, dalam sebuah piringan silikon kecil, yang terbuat dari pasir kuarsa. Dalam piringan silikon ini, Jack Kilby mengkombinasikan 3 komponen elektrik. Untuk kedepannya jumlah komponen yang dipadatkan dalam chip tersebut semakin bertambah, bahkan hingga miliaran transistor seperti saat ini. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal, yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya, adalah penggunaan sistem operasi atau operating system, yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program, yang berbeda secara serentak.
dengan sebuah program utama yang mengawasi atau memonitor dan mengkoordinasi memori mesin komputer. Jadi ciri komputer generasi ketiga ini adalah, yang pertama, penggunaan integrated circuit atau IC, dan piringan silikon kecil dari bahan batu kuarsa yang di dalamnya berisi sejumlah transistor. Yang kedua, menggunakan magnetic disk atau penyimpanan magnetik, yang berkapasitas besar, yaitu jutaan karakter sebagai tempat penyimpanan eksternalnya, penyimpanan luar, tambahan, yang bersifat random access. Yang ketiga, menggunakan terminal display visual atau monitor. Dan yang keempat, komputer generasi ketiga ini, mengeluarkan suara audio. Selain komponen hardware, beberapa hal di bagian software, untuk kinerja komputer generasi ketiga ini, juga berkembang sangat pesat, seperti, pertama, program dibuat dalam bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, atau BASIC. Kedua, mulai digunakannya sistem operasi, yang berfungsi untuk memonitor, dan mengkoordinasi memori komputer. Ketiga, integrasi hardware dan software mulai dilakukan melalui sistem operasi. Keempat, multiprocessing, dan multiprogramming. Dengan adanya sistem operasi, mesin dapat menjalan beberapa program sekaligus. Kelima, kinerja komputer jauh lebih cepat, hingga 10.000 kali lebih cepat, dari komputer generasi awal. Keenam, kapasitas memori lebih besar. Dapat menyimpan ratusan ribu karakter, lebih banyak dari komputer generasi sebelumnya, yang hanya dapat menyimpan puluhan ribu karakter. Ketujuh, lebih murah, dan hemat listrik. Dan yang kedelapan, komputer ini mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain, atau jaringan komputer. Berikut ini adalah contoh beberapa komputer generasi ketiga. IBM System 360, komputer yang diproduksi oleh IBM ini, merupakan komputer generasi ketiga, yang pertama diperkenalkan kepada publik. IBM S360 diluncurkan pada tanggal 7 April tahun 1964, dan telah menggunakan komponen IC dalam sirkuitnya. IBM S360 dianggap sebagai komputer generasi ketiga yang paling sukses, sebab komputer ini diluncurkan dalam berbagai set kompatibel, dan rentang harga. Apple II merupakan perbaikan dari Apple I yang dibuat dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pendiri Apple Inc. Apple II diperkenalkan kepada publik, pada bulan April tahun 1977, di West Coast Computer Fair. Pada Apple II menyimpan tampilan monitor dalam memori sehingga dapat menampilkan gambar, selain desain casing, dan keyboard dibuat sebaik mungkin, sehingga komputer siap untuk langsung digunakan oleh penggunanya. PDC-808, komputer uang diperkenalkan pada tahun 1968 ini, merupakan komputer pertama yang digunakan untuk otomatisasi. PDC-808 memiliki 4 KB memori dan 8 bit core memori. UNIVAC 1108, dan UNIVAC 9000. UNIVAC 1108, merupakan anggota kedua dari Sperry Rans, yang diperkenalkan pada tahun 1964. Integrated Circuits menggantikan memori film tipis yang pada UNIVAC 1107, yang digunakan untuk mendaftar penyimpanan. 1108 ukurannya lebih kecil, dan lebih cepat dalam hal core, dibandingkan dengan 1107, yang digunakan untuk memori utama. UNIVAC 9000, diperkenalkan pada pertengahan tahun 1960-an, untuk bersaing dengan IBM 360 series. UNIVAC 9000 mengimplementasikan IBM 360 instruction set. Meskipun telah menggunakan IC yang membuat ukuran komputer generasi ketiga ini menjadi lebih kecil, daripada generasi sebelumnya. Namun ukuran sirkuit komputer generasi ketiga ini masih dianggap terlalu besar. Selain itu dalam sisi penggunaan masih cukup rumit, dan panas yang dihasilkan masih berlebihan, meskipun telah menggunakan batu kuarsa. Sehingga pengembangan komputer terus dilakukan, dan memunculkan komputer generasi keempat. Demikian video kali ini, tentang sejarah komputer generasi pertama sampai generasi yang ketiga. Sampai jumpa lagi, di video selanjutnya, tentang sejarah perkembangan komputer generasi keempat dan generasi kelima. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.